Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Rinang Pratiwi, NEM 205231219 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2F. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian yang disusun sebagai bentuk kesepakatan antara pihak Belanda, yaitu perusahaan dagang bernama VOC, dengan pihak Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani pada 13 Februari tahun 1755. Perjanjian ini melahirkan sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC. Nama Giyanti sendiri diambil dari tempat penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu Desa Janti yang saat ini dikenal dengan sebutan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada masa perjanjian ini yang dibuat dengan tujuan untuk meredam api konflik yang telah berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pencinaan ini belum mati dari sumbunya, dan pada saat itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II meredakan api konflik mendapatkan sebuah hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, tanah yang berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II menimbulkan kecemburuan salah seorang pangeran, yaitu pangeran tersebut mengeluhkan atas ketidakadilan kepada Gubernur Jenderal Baron van Holf. Salah seorang jenderal di Batavia ini tersebut mengeluarkan keputusan yang membuat tidak jadinya dimiliki tanah tersebut oleh Mangkubumi. Akhirnya diberi uang sebesar 3.000 ril untuk bekal para prajurit. Dan malam harinya mereka pergi. Sejak itulah terjadi perang Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Utara Jawa yang bernama Nicholas Hartings mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasional, dan Nicholas mengadakan perundingan tertutup bersama Pangeran Mangkubumi. Pada tanggal 23 September tahun 1754, nota kesafahan antara Nicholas Hartings dan Pangeran Mangkubumi telah terlaksana dan disampaikan ke Pakubuwana III sebagai pengganti Pakubuwana II. Dalam nota tersebut, Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November tahun 1754, Pakubuwana III menyatakan atas persetujuan perundingan itu. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC. Kesempatan ini mendorong penandatanganan Perjanjian Giyanti yang mana menyebabkan terbelahnya Jawa menjadi dua, yang menjadi awal naiknya Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwana I dan diberi gelar Senopati ing Ngalogo Sayati Panatogono. Khalifatullah pada tanggal 13 Februari tahun 1575, 2 hari kemudian atau tepat tanggal 15 Februari tahun 1755 terjadi pertemuan untuk membahas pembagian aspek atribut-atribut keraton atau dengan penyerahan ke Sri Sultan Hamengkubuwana I, dan proses pembagian aspek-aspek lain bahasa berlangsung sangat lama. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagiannya pada gilirannya menyebabkan rentetan peristiwa yang disebabkan oleh konflik sementara itu. Pasca perjanjian itu, Pangeran Raden Mas Said atau Sambernyawa yang dilakukan Pakubuwana untuk menuntut hak wilayah. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1755 berhasil mengalahkan satu pasukan VOC, serta pada Februari tahun 1756 ia hampir membakar keraton yang baru dibangun di Yogyakarta setelah perang bertahun-tahun. VOC
menyudahi dan menandatangani Perjanjian Salatiga tahun 1757 yang membuat tanah Jawa kembali terbagi. Perjanjian itu disepakati dan Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah Mangkunegara. Ia mendapatkan gelar Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegara, Lonojaya Wiseson Senopati ing Ngaloka Satriya Raga ing Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Pada tahun 1813, Thomas Raffles terbelahnya Yogyakarta menjadi yaitu Pakualaman. Keempatnya tumbuh masing-masing dengan orientasi politik yang berbeda. Hal ini mengantarkan Jawa pada berbagai macam dinamika politik. Terima kasih. Apabila ada pengucapan tahun atau tanggal yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.